wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Ngopi Ngobrol Peduli bersama saya Daan dan Pak Dinino. Kali ini tayangan pertama kali bedah buku, yaitu tentang anatomi kesadaran manusia yang berjudul Power versus Force, karya dari David Hawkins. Buku ini dicetak pertama kali tahun 1995, betul. Dan buku ini sangat kental sekali dengan spiritual, Pak De. Betul. Oke. Gini Pak De, karena ini tayangannya singkat ya, bisa diceritakan atau diulas sedikit gambaran secara umum tentang buku David Hawkins yang berjudul Power versus Force. Iya, betul. Gimana Pak De? Iya, buku ini pertama kali terbit tahun 1995. Buku lama ya, tetapi di Indonesia ini baru populer. Oh, kepopuler tadi. Iya. Mungkin di dunia juga ini sekarang baru mendapat perhatian, tidak hanya di Indonesia. Jadi penulisnya David Hawkins. Dia adalah seorang psikiatris, titelnya PhD. Iya. Dan bidang yang digeluti adalah ya kedokteran dan psikologi. Dan karena itu dia menawarkan karya buku dia ini sangat buku spiritual itu. Iya, buku ini adalah buku spiritual. Jadi menurut dia, ya dalam buku ini kita dikenalkan dengan dua kekuatan, yaitu yang dia sebut power dan force. Power itu adalah kekuatan dari dalam, sedangkan force dia definisikan power yang asalnya dari dunia eksternal, jadi dunia di luar diri manusia. Kalau power itu dari dalam diri manusia. Itu pengertiannya. Jadi konsep ini yang tidak dikenalkan oleh David Hawkins. Dan menurut David Hawkins secara singkat ya, secara singkat karena waktunya memang singkat, pada dasarnya manusia itu seperti wayang. Terus? Jadi dia mengambil keputusan dan melakukan keputusan ini, bertindak ini sebetulnya hanya sekedar wayang. Karena ada yang menggerakkan, ada yang menggerakkan sebenarnya. Yaitu ada dua kekuatan yang menggerakkan juga. Kalau tidak power ya force. Jadi ada penentu kenapa manusia mengambil keputusan ini, bertindak itu digerakkan oleh power dan force atau force. Salah satu. Iya. Iya. Tidak. Jadi kalau power itu dia digerakkan oleh kekuatan dari dalam diri manusia. Nah, kalau dia sudah punya kekuatan, tapi ada manusia yang digerakkan oleh force dari dunia eksternal, seperti orang-orang bekerja keras untuk mencapai sukses, bisa digerakkan oleh force, mungkin motivasi ingin sukses. Tapi motivasi ingin sukses ini digerakkan dari dunia eksternal, ya ingin diakui, supaya keluarganya, orang tuanya senang, kan bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah ini namanya digerakkan oleh force. Kalau contohnya yang power, kalau yang digerakkan dengan power itu ya benar-benar digerakkan oleh dari dalam dirinya. Jadi memang kemauannya yang sejati. Ya ini yang lebih spiritual ini. Ya ini yang orang bilang kekuatan dari dalam diri sendiri.
murni dari dalam. Contoh konkretnya di dalam dunia nyata mungkin bisa mungkin di dunia bisnis atau dunia. Kalau di dalam bisnis kan macam-macam ya. Ya. Tapi yang jelas biasanya orang-orang yang sudah memiliki kekuatan power ini, kalau dari psikologi dia sudah menemukan jati dirinya. Betul. Jadi energinya itu dari dalam semua. Jadi seperti Nelson Mandela ya. Itu kan di dunia keras dia menjadi pemimpin, kan, melawan kekerasan, tapi dia melawan kekerasan dengan kekuatan powernya. Contohnya ya menurut David Hakim, analisa David Hakim, seperti Nelson Mandela, seperti di India itu dulu Gandhi. Mahatma Gandhi bisa lepas dari penjajahan itu menggunakan power, kekuatan dari dalam. Kemudian yang force siapa ya? Tentara Inggris itu force. Jadi kolonial ini, bangsa yang menjajah ini dia menggunakan force dengan menggunakan tentaranya, kekuatan eksternal. Kejahatan dari kekuatan eksternal ya? Iya, dia mau membuat. Nah, cirinya kekuatan eksternal itu kan menghancurkan. Tapi kalau power kan tidak. Power itu memerdekakan seperti Gandhi itu. Bayangkan kekuatan Inggris menurut sejarah begitu besar, tapi cukup dilawan dengan keyakinan Gandhi yang dia memperjuangkan bangsanya. Bahkan menurut Soekarno, Gandhi mengatakan nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Nah ini power dari batin. Nah itu. Jadi secara intinya memperkenalkan yang menggerakkan manusia itu adalah power atau force. Contoh kalau power itu Gandhi melawan penjajahnya dengan gerakan apa itu dulu? Kemanusiaan ya. Bisa merdeka. Inggris yang membawa force tentara di situ bisa kalah dengan Pak. Isi buku itu di sana. Tetapi buku ini justru secara detail menggambarkan anatomi kesadaran manusia. Kesadaran manusia lah yang menentukan apakah manusia itu digerakkan oleh force atau digerakkan oleh power. Nah, tingkat kesadaran ini yang nanti menentukan. Semakin tinggi tingkat kesadarannya, tidak menunjukkan tinggi rendah ya. Maksudnya David Hawkins ini mengklasifikasikan kesadaran, di mana ada klasifikasi kesadaran yang menggunakan power, ada yang menggunakan masuk klasifikasi kesadaran yang digerakkan oleh force. Itu menurut David Hawkins ya? Iya. Di video-video yang dulu kan pernah Pak D mengutarakan teorinya sih. Iya. David Hawkins juga seorang dokter ya, psikiatris, iya, psikologi juga. Iya. Nah, itu bagaimana perbandingannya Pak D? Oh, bagaimana dengan teorinya Hume? Iya. Sama-sama psikiatris. Benar. Saya yakin Hume juga mempengaruhi David Hawkins ini. Cuma David Hawkins ini mengembangkan. Bedanya kalau Hume itu dia memetakan jiwa manusia. Jadi jiwa manusia itu ada dua, jiwa kesadaran dan jiwa tidak sadar. Jiwa kesadaran itu tadi yang menggunakan pirantinya pikir, rasio, rasa yang rasional. Karena ada menurut Hume ada rasa rasional, ada rasa irasional. Ya itu pada pemetaan ya. Iya, itu. Tetapi
Jadi kalau menurut Jung, kesadaran itu adalah kesadaran pikir, rasa yang rasional. Ada jiwa yang tidak sadar itu dianggap bukan kesadaran oleh Jung, dianggap bagian jiwa manusia yang tidak sadar. David Hawkins menganggap keseluruhannya itu kesadaran, cuma wilayah kesadarannya berbeda. Power sama Iya, force tadi. iya. Kalau wilayah kesadaran yang menurut Jung tidak sadar ini yang dia sebut power tadi. Jiwa tidak sadar ini kan tempatnya power. Kalau David Hawkins mengatakan jiwa tidak sadar ini ya kesadaran, cuma wilayahnya berbeda. Kalau Jung hanya kesadaran yang dikendalikan oleh eksternal aja, ini kesadaran, yang lainnya belum sadar. Iya, kira-kira secara global isinya seperti memperkenalkan seperti itu. Tapi ya detail-detailnya nanti ada. Anatomi kesadarannya nanti tahap demi tahap dia jelaskan. Tapi tidak sekarang karena waktunya. Tapi paham ya maksud saya tadi. Bedanya sama Jung, paham ya? Sadar dan tidak sadar. Kalau Jung kan jiwa sadar dan jiwa tidak sadar. Tapi kalau David semua tergantung tingkat kesadaran. Bahwa jiwa tidak sadar pun ini bisa, kalau bisa dipahami menjadi tingkat kesadaran tertentu kan gitu. Iya. Jadi paham ya? Ya. Kalau menurut kalau menurut sampean yang digerak di dalam toko pewayangan yang digerakkan oleh pos itu kira-kira siapa ya? Kalau menurut sekilas konsep yang saya jelaskan tadi. Oh ya, oke. Gini Pak, seperti toko pewayangan Sumantri dan Sukrosono. Oh iya. Oke. Di dua toko yang pertama Sumantri kan terjebak oleh pikirannya. Iya. Oke. Di situ dia masuk ke wilayah apa namanya? Digerakkan oleh force. Oh, betul. Kemudian kalau Sukrosono itu digerakkan oleh power. Betul. Betul. Sukrosono itu yang digerakkan oleh power, Sumantri digerakkan oleh force. Faktor-faktor eksternal di luar dirinya, karena dia ingin sukses, ingin terkenal. Betul. Jadi dia memaksakan diri. Ingin diakui bahwa dia itu hebat, sakti. Ya. Padahal itu force. Padahal itu dibantu oleh adiknya. Iya, tapi yang menyelesaikan tugas malah power ya adiknya. Kira-kira kalau Bima itu digerakkan power apa bos? Mungkin pusing menurut saya. Kalau Bima adalah tokoh yang baik, iya, protagonis. Iya. Jadi yang jelas itu adalah power, iya, bukan force. Bahkan dia sudah pernah di cerita Dewa Ruci, dia sudah ketemu jati diri, jadi dia digerakkan power. Kalau Kurawa force ya. Kurawa ya mayoritas gitu. Mayoritas. Iya. Saya kira untuk sementara itu nanti tahapan detailnya bisa kita lanjutkan. Oke. Cukup sekian Pak ya. Iya. Cukup sekian pemirsa. Untuk tahu lebih detailnya dari isi daripada buku David Hawkins Power vs Force tadi, nanti kita akan bahas step by step di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi ngobrol peduli.